Salam bola mata 11. Laga pembuka grup A Piala AFF U16 2022 akan segera digelar antara tuan rumah Timnas Indonesia U16 versus Timnas Filipina U16 Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022 di Stadion Maguwo Harjo, Yogyakarta. Meski sudah menyatakan kesiapannya, juru taktik Timnas Indonesia Bima Sakti Tukiman masih buta dengan kekuatan Timnas Filipina U16 melalui pernyataannya usai melakukan laga TC terakhirnya. Ko Bima tidak mau menganggap remeh lawannya di grup A, termasuk Filipina. 3 laga uji coba mengindikasikan peningkatan performa positif anak asuhnya. Sempat kalah 0-2 dari skuad yang lebih senior kontra Porprov DIY U20, menang 5-1 atas Porda Sleman U18, dan yang terakhir mengalahkan Mataram Utama dengan skor 7-0. Namun jika kita mau mencermati dari sisi lain pagelaran Piala AFF U16 2022 ternyata ada beberapa faktor kemiripan dengan kondisi Piala AFF U16 2018 untuk bisa meraih kesuksesan yang sama, di mana Timnas Garuda U16 tampil perkasa sebagai juara dengan tanpa terkalahkan, produktivitas gol yang lumayan, semangat juang yang tinggi, permainan yang impresif dan memiliki mental juara pada anak-anak belia besutan Fahri Husaini kala itu. Dari 5 kali laga yang dimainkan di grup A, Timnas Garuda memborong semua kemenangan dengan skor meyakinkan kecuali Myanmar yang hanya kalah tipis 2-1. Sisanya, Filipina dihajar 8-0, sekelas Timnas Vietnam saja mampu dipermak 4-2, Timor Leste dihantam 3-0 dan Kamboja digulung 4-0. Di semifinal, Supriyadi CS mampu melewati ujian berat Timnas Malaysia U16 dengan 1 gol penting bagus Kahfi Melslui titik penalti. Hanya di partai final Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Timnas Thailand, meski secara fakta Timnas Garuda lebih menguasai jalannya pertandingan. Hal yang wajar, mengingat tekanan di final lebih berat di pundak punggawa Garuda Muda, terlebih lawan yang dihadapi Thailand punya catatan rekor yang mentereng kala bersua Timnas Indonesia dan memiliki prestasi yang baik di semua level usia di kawasan Asia Tenggara. Sultan Ziko, Bagus Kahfi, David Maulana dan Randy Juliansyah mampu menyelesaikan tugasnya di babak adu penalti dengan mempersembahkan gelar perdana Piala AFF U16 bagi negaranya. Lantas kesamaan apa yang bisa menjadi faktor Timnas Garuda Muda bisa menjadi juara Piala AFF U16 untuk kedua kalinya? Faktor pertama, faktor tuan rumah. Timnas Indonesia juara 2018 kala bertanding di tanah air, tepatnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Dukungan luar biasa dari pemain ke-12 ini di luar lapangan akan menjadi motivasi yang besar bagi Jidabin CS. Antusias dan fanatisme tifosi Indonesia kerap membuat ciut nyali negeri tetangga yang bisa dimanfaatkan anak asuh Bima Sakti untuk mendulang kemenangan di setiap laga. Tanah Jawa Yogyakarta kali ini bisa saja memberi tuah dan menjadi saksi sejarah kegemilangan The Young Boys muda. Faktor kedua, Timnas Garuda berada di grup dan melawan Timnas yang sama di laga pembuka yaitu Timnas Filipina U16 tanggal 31 Juli tahun 2022, di mana pada saat 2018 Timnas mampu memenangi laga dengan skor telak 8-0. Akankah hasil yang sama akan diperoleh Timnas Garuda U16? Faktor ketiga, di laga ketiga setelah melewati laga kontra Singapura tanggal 3 Agustus tahun 2022, Timnas Indonesia kembali mengulang pertemuannya dengan negara yang sama, Vietnam yang mampu ditumbangkan Timnas Garuda U16 4-2 di ajang kejuaraan yang sama pula. Jika sejarah mau terulang, tentunya The Young Boys Indonesia bisa membalaskan kekecewaan Timnas U19 yang gagal menang di fase grup A Piala AFF U19 2022 di Stadion Candrabaga Bekasi yang berkesudahan 0-0, dan melahirkan drama 1-1 yang menyakitkan bersama Thailand untuk menyingkirkan Timnas asuhan STY secara head-to-head. Faktor keempat, Timnas Indonesia U16 era 2018 dan 2022 dilatih pelatih yang berbeda namun dari dasar yang sama. Fahri Husaini dan Bima Sakti sama-sama legenda Timnas Indonesia yang kontribusi dan popularitasnya tidak usah diragukan lagi bagi Timnas Garuda di masa jayanya. Bukan tak mungkin, kesuksesan seniornya akan melecut semangat Coach Bima untuk menyamai prestasi yang telah dicapai Fahri Husaini sebelumnya. Faktor kelima,
Laga digelar pada waktu yang nyaris sama di akhir Juli sampai Agustus, di mana keberhasilan anak-anak muda Indonesia meraih trofi sebagai kado spesial HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Hasil pertandingan sepak bola tentu tidak dapat diukur dan diprediksi dari sesuatu yang kebetulan, tapi dari semua aspek yang mengacu pada taktik, teknik, strategi, mental, persiapan dan aspek permainan di atas lapangan. Namun, tak jarang tradisi dan mitos dalam sebuah pertandingan atau kompetisi sepak bola seperti menjadi takdir yang sudah diguratkan. Terlebih jika bicara peluang dan prediksi, harusnya di atas kertas timnas Indonesia U16 mampu memenangi laga setidaknya dengan defisit 2 gol atas Filipina, untuk bekal moral kala bersua Singapura dan Vietnam di laga grup A berikutnya. Akankah tuan rumah menang di laga pembuka dan laga ketiga dengan negara yang sama di tahun 2018 akan membawa timnas Indonesia U16 kembali menjadi kampiun Piala AFF U16 2022 dan memberikan kado kedua bagi bangsa dan negara yang akan merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-77. Bravo Timnas Garuda U16. Salam bola mata 11.